Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mereview smart tester digital rakitan saya yang sudah saya tambah fitur buat cek LED, buat cek zener. Untuk cara pakainya, ini ada micro USB buat charger baterai. Ini ada indikator LED, indikator proteksi, ini ya, proteksi elko ya. Jadi aktif apa enggaknya nanti ada warna hijau proteksi aktif, warna merah proteksinya enggak aktif. Ini LCD 16x2. Terus di sini ada tombol buat ngecek LED sama ngecek dioda zener. Sini ada tombol start pakai rotary, jadi mempermudah pengoperasian masuk ke menu pilihan. Terus di sini ada beberapa pin, ada 6 pin. Untuk 1, 2, 3 fungsinya buat cek komponen seperti transistor, MOSFET, dioda, induktor, transistor, elko, dan lain-lain. Untuk pin 4, 5, 6 fungsinya 4 ground, 5 frekuensi, 6 buat tes tegangan sama cek LED. Sini udah saya siapin beberapa komponen buat cek. Pertama-tama kita colekin propnya di kaki 1, 2, 3. Untuk melakukan pengecekan, tinggal tekan tombol start. Kita coba tanpa komponen. Sini indikator merah berarti indikatornya tidak aktif. Kalau sudah hijau sudah aktif. Ini pesanan Marwoto Service Elektronik. Sebelum dikirim ini saya mau cek dulu. Sini ada tegangan, tes backlight buat ngisi elko 400 volt. Ya, ini elko ada strumnya, ada tegangannya. Saya isi pakai ini, tegangannya 400,7 volt. Satu lagi, ini juga 400 volt. Kita isi tegangan dulu. Kita isi tegangan dulu. Ya, kita isi tegangan. Kita cek untuk kabelnya bebas ya, mau 1, 2 atau 3 bebas. Kita cek dulu. Kita tes. Ya, terbaca kaki 1 dan 2. Kita coba posisi menyala. Ini tadi elko udah diisi tegangan ya. Kita tes lagi. Ya, aman, terbaca kena tegangan. Sekarang kita cek komponen yang lain. Transistor.
jepit di kaki 1 2 3 bebas, kaki 1 2 3 nya bebas, nanti otomatis terbaca. Ya, terbaca saat kaki 1 kolektor, kaki 2 emitter, kaki 3 nya basis, jenisnya PNP. Berarti ini transistor PNP. Sekarang kita cek MOSFET. Kakinya bebas ya, ini udah otomatis terdeteksi. Kaki bebas, kita cek. Ya, ini MOSFET. Kaki satunya gate, kaki 2 nya short, kaki 3 nya drain. Jadi udah otomatis terbaca kakinya masing-masing. Terus kita cek induktor. Ya, terbaca 0,22 mH. Terus kita cek dioda. Dioda terbaca kaki 1 dan 2 polaritasnya. Terus kita cek resistor. Terbaca 4K7. Terus kita cek LED. Kalau ngecek LED satu aja bisa nih, misalkan ini kan saya seri 3 ya, ini kalau satu bisa dicek, cuma kalau seri 2 3 nggak bisa. Ya, terbaca. Ini kalau langsung 3 gini nggak bisa dicek. Ya, nggak bisa dicek. Jadi ini kalau muncul tulisan begini berarti dia nggak kedetek ya. Untuk kaki 1 dan nomor 3 ini kalau misalkan kita pakai buat cek resistor, dia nggak perlu pencet tombol tes lagi ya kalau misalkan kita cek resistor lagi. Jadi kalau kaki 1 dan 3 dipakai buat ngecek resistor atau elko, nanti dia masuknya ke menu otomatis. Jadi misalkan kita pakai cek resistor lagi, ya otomatis terbaca, nggak usah dipencet tombol tes. Ya, terbaca 96,4,1 ohm. Ini mau ngecek resistor 10 juga nggak perlu pencet tombol tes, jadi dia udah langsung terbaca. Ini untuk ke kaki nomor 1 dan nomor 3. Sama seperti elko, misalkan kita ngecek elko di kaki dari pertama nih, belum di ini, kaki 1 origin nih, kaki 1 dan kaki 3 kita tes. Nah, di sini kalau kaki 1 dan 3 dia lampu indikatornya nyala merah terus, nanti dia nggak bakal ganti ke hijau. Jadi di sini ini fungsinya buat cek di PCB. Misalkan kita langsung di PCB bisa dicek, jadi nggak perlu lepas dari PCB buat cek elko, cek kapasitor, tapi wajib dibuang dulu muatannya. Misalkan ini kita langsung dicek bisa nih, nggak perlu pencet tombol tes.
ya, terbaca 30 mikro. Jadi ini udah otomatis terbaca. Jadi nggak perlu pencet tombol-tombol tes. Itu untuk kaki 1 dan 3. Tapi kalau pertama ngeceknya kita pakai kaki 1 dan 2 ya nggak bisa. Kaki 2 dan 3 juga nggak bisa. Itu untuk kaki 1 dan nomor 3. Untuk pilihan lain kita pindahkan propnya ke sebelah sini. Untuk masuk ke menu pilihan, jika sudah tadi ada ini. Untuk masuk ke menu pilihan, saat posisi ini menyala kita tinggal putar aja. Oh nggak bisa tadi dia. Misalkan gini nih, misalkan alat ini sudah menyala, kita mau masuk ke menu, kita tinggal putar aja. Itu sudah masuk ke menu, jadi nggak perlu ditekan lama. Untuk ke pilihan, misalkan tadi ada transistor fungsinya buat cek komponen apa aja di prop 1, 2, 3, mau transistor, mau lilitan, mau MOSFET. Jadi ini yang mode otomatis ngedeteksi pin 1, 2, 3. Terus kayak ini saya kurang tahu. Ini frekuensi buat cek frekuensi, gunakan prop ini merah, ini prop nomor 4 ground. Prop tengah nih frekuensi buat cek frekuensi. Terus ini F generator nih, pembangkit gelombang kotak. Ini pinnya di pin 1 dan 2 untuk gelombang kotak F generatornya. Untuk 10 bit PWM, ini buat PWM ya. Ini sama di pin 1 dan 2. Ini ESR ini buat cek ESR elko ya, dia di prop 1 dan 2. Ini sama buat cek elko, resistor, ini untuk cek resistor, cek emitter di prop 1 dan ini buat cek elko langsung di PCB bisa di prop 1 dan prop 3. Ini buat correction, kurang tahu juga saya. Ini buat kalibrasi, menu kalibrasi buat kalibrasi ini ya. Kalau minta kalibrasi baru kalibrasi, dia menggunakan elko kapasitor 100 nano dan 10 nano untuk kalibrasi. Nah ini untuk voltage, sini bisa buat cek tegangan. Jadi fungsi pin 456 buat ini, 4-nya ground, 5 buat frekuensi, 6 buat voltage atau buat cek tegangan. Ini misalkan kita cek baterai, terbaca 8,11 volt, 8,10. Terus kalau misalnya kita buat ngecek LED juga bisa, cek LED dan juga bisa. Untuk mengecek LED kita perlu menekan tombol ini ya, dia nyala, terbaca 2,9 volt. Untuk LED seri juga bisa ini. Jadi kalau untuk cek LED kita perlu menekan tombol ini dulu, terbaca 8,5 volt. Untuk cek zener juga sama,
Untuk cek dioda Zener juga sama. Jadi kalau mau ngecek dioda Zener sama cek LED perlu menekan tombol ini dulu. Ini terbaca 18,6 volt. Ini berarti dioda Zener 18,6 volt. Kita mendekati 12 volt. Tuh untuk fitur tambahannya bisa cek LED otomatis, bisa cek dioda Zener. Untuk fitur-fitur lain masih bisa dipakai ini buat cek komponen yang lain. Ini cuma buat ngetes saja. Jadi ini untuk pin pertama kaki 1, 2, 3. Ini buat cek komponen pin. Terus untuk pin 4, 5, 6 ini 4-nya ground, 5-nya buat frekuensi, 6-nya buat tegangan. Ini untuk keluar ke menu, kita putar aja dengan cepat, ya langsung keluar ke menu. Jadi di sini ada banyak pilihan menu. Ini sama fungsinya buat seperti ESR yang lain, smart tester yang lain sama, cuma saya cuma menambah buat cek LED, cek Zener, terus proteksi. Jadi untuk yang dijual di pasaran itu sepertinya belum ada saya lihat. Jadi saya ini cuma nambahin aja. Untuk fitur-fiturnya sih sama. Ini untuk masuk ke menu juga bisa tekan langsung. Jika posisi off, tekan beberapa detik. Nah, bisa masuk ke menu transistor, scalar, frekuensi, generator, 10 bit PWM. Ini untuk memilih misalkan kita masuk ke frekuensi, misalkan kita tekan aja. Jadi udah masuk ke menu frekuensi. Untuk mengukur frekuensi kita gunakan probe 4 dan 5. 4-nya ground, 5-nya frekuensi. Untuk keluar ke menu kita putar. Untuk generator itu pembang sinyal kotak ya. Kalau mau masuk ke memilih ini kita tekan aja. Kita bisa cek menggunakan LED Pro 2 dan 1. Biasanya dia menyala. Tuh, menyala kedip-kedip. Kita baikin semakin cepat. Untuk menaikkan nilai angka belakangnya kita cukup tekan lama ya, naik jadi 10. Kita taikin lagi jadi 100, sudah nggak kelihatan oleh mata ya, kedipannya sudah kelihatan. Jadi frekuensi kurang tahu juga sih, saya kurang paham bahasanya. Kecepatannya sudah nggak terlihat oleh mata. Itu untuk ke generatornya. Ini untuk PWM. Terus yang lain ini buat ESR, buat cek elko ESR, ini buat cek resistor, cek induktor.
Ini tadi udah dijelasin cek elko 1 dan 3 buat vibrasi, ini voltage, ini buat nampilin data terakhir, ini buat power off ya. Oke, itu aja. Untuk paket sudah termasuk baterai 18650, charger micro USB, udah siap pakai, sama kabel prop penjepit, kabel pendek ya, soalnya terlalu panjang kabel nanti bisa resistansinya terlalu tinggi, jadi kita pakai pendek aja. Ada cukup sekian itu review alat smart tester rakitan saya. Untuk next order belum bisa bikin lagi. Hasil kitnya sih seperti ini ya untuk rakitan saya. Maklum lah masih belum main di sablon, belum main di pabrik. PCB-nya masih cap fotokopian. Ini cap fotokopi saya pertebal pakai timah biar tidak oksidasi jalur-jalurnya, biar awet, biar aman. Sini juga cuma seperti ini ya. Ini pakai fotokopian ini. Jadi untuk kitnya seperti ini. Jadi rakitan di dalam ini untuk proteksi saya bikin secara terpisah. Jadi kalau ini belum ada proteksinya ini. Kalau saya harus nambah proteksi di sini mungkin terlalu lebar PCB-nya. Jadi saya rakit secara terpisah. Untuk tes LED-nya juga saya gabung sama proteksi di dalam. Jadi di dalam sini udah saya rakit. Jadi tidak satu PCB begini. Ada beberapa rakitan di dalam ini. Ada charger, ada step up, ada proteksi, ada buat yang tes LED, tes channel. Ya itu aja. Untuk yang pesan belum bisa bikin lagi, ini ada satu masih dipakai buat sendiri. Ntar kalau bikin lagi baru dijual lagi. Ini udah mau dikirim hari ini, transaksi lewat Shopee ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.